rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, khususnya para relawan yang datang dari berbagai daerah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, sesungguhnya satu nikmat yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bersama-sama datang ke tempat ini di kota Cianjur untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Sesungguhnya ini bagian dari keimanan. Memperhatikan, membantu, menolong saudara-saudara kita yang kesusahan. Itu bagian dari keimanan. Sebab itu adalah bukti nyata suatu persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persaudaraan dan keimanan di dalam ayat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Berdasarkan ayat ini, kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah ta'ala, kullama qawiya imanu syakhs, qawiyat rahmatuhu bi ikhwani. Setiap kali keimanan seseorang itu bertambah, setiap kali keimanan seseorang itu menguat, maka akan bertambah pula kasih sayangnya, perhatiannya, dan kecintaannya kepada saudaranya seiman. Karena persaudaraan itu bagian dari keimanan. Sehingga semakin kuat keimanan seseorang, akan nampak pada perhatiannya, kasih sayangnya kepada saudaranya seiman. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang paling penyayang kepada orang-orang yang beriman adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau orang yang paling penyayang? Karena beliau yang paling kuat imannya. Karena beliau yang paling kuat imannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian, yaitu dari manusia seperti kalian. Sangat berat ia rasakan penderitaan kalian. Sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau lembut dan penyayang. 4 sifat jemaah sekalian. Rasulullah SAW Allah sebutkan di dalam ayat ini yang sepatutnya kita contohi. Yang pertama, sangat berat beliau rasakan penderitaan umat beliau. Apa yang menimpa umat beliau membuat beliau sedih, membuat beliau merasa berat, menunjukkan kasih sayangnya yang besar terhadap orang-orang yang beriman.
Yang kedua, sangat menginginkan kebaikan. Sangat menginginkan kebaikan untuk umat beliau. Ini mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan kebaikan yang terbesar adalah keimanan. Dan pokok keimanan adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Oleh karena itu, bukti cinta dan kasih sayang terbesar kita kepada orang lain menginginkan dia beriman. Menginginkan dia mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian sifat beliau yang ketiga dalam ayat ini, beliau lembut. Yang keempat, penyayang. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, kata Allah, beliau lembut dan penyayang. Dan jemaah sekalian, ini juga bermakna sebaliknya. Kasih sayang terhadap saudara kita, perhatian terhadap saudara kita adalah amal soleh yang menguatkan keimanan. Adalah amal soleh yang menguatkan keimanan. Karena al-imanu yazidu wa yankus. Kaidah yang disepakati ulama ahli sunnah, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bertambah karena kita melakukan amal ketaatan dan berkurang karena kita melakukan maksiat. Maka semakin besar kita curahkan perhatian, pertolongan dan kasih sayang kita kepada saudara kita, itu bagian dari amal soleh yang akan menguatkan iman kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah juga mengabarkan kepada kita dalam Al-Quran, ini adalah termasuk pintu hidayah. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang memberi, apa makna memberi di sini? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mencakup semua bentuk pemberian, tidak sebatas harta. Kita boleh memberi, kita bisa memberi kepada saudara kita dengan tenaga kita. Enggak sebatas harta. Dengan tenaga kita, bahkan hanya dengan saran. Sebuah nasihat, sebuah masukan. Bahkan pemberian yang terbesar yang kita berikan kepada orang lain adalah mengajarkan kepadanya agama. Terutama mengajarkan tauhid dan mengingatkan dia bahaya syirik. Itulah pemberian terbesar. Jadi makna memberi di sini umum, enggak sebatas harta. Maka perhatikanlah ayat ini. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang suka memberi dan bertakwa. Jadi dia bukan hanya memperhatikan orang lain, dia juga bertakwa kepada Allah. Dia memperhatikan dirinya sendiri. Jangan dia seperti lilin. Dia memperhatikan orang lain, dirinya sendiri dia tidak perhatikan. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Al-husna itu ada dua penafsiran yang masyhur. Yang pertama surga, yang kedua adalah kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan memudahkan dia kepada kebaikan. Maksud kebaikan dalam ayat ini mencakup dua kebaikan. Yang pertama, kebaikan di dunia, yaitu hidayah. Bukan kekayaan, bukan. Tapi hidayah. Dan kebaikan di akhirat masuk ke dalam surga. Jadi jemaah sekalian, lihat di sini. Salah satu sebab Allah memberikan hidayah, begitu pula tambahan hidayah, begitu pula termasuk di dalamnya istiqamah. Yaitu, kalau kita suka memberi kepada orang lain. Memberi apa saja yang bisa kita beri. Semua bentuk pemberian. Termasuk dengan tenaga kita, perhatian kita. Walaupun hanya dengan sebuah saran.
sebuah masukan, termasuk juga harta. Jadi, kalau begitu jamaah sekalian, ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk datang di sini, membantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Semoga ini menjadi sebab kita lebih istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah jemaah sekalian, ketika kita membantu orang lain, sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Kita sedang membantu diri kita sendiri di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang yang beriman di dunia ini, Allah akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. Satu kesusahan. Berarti kalau dua kesusahan, lebih besar lagi. Allah tolong dia kelak di hari kiamat. Dan seterusnya. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Jadi jemaah sekalian, ingatlah ketika kita menolong saudara kita, hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri di negeri akhirat kelak. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya ingin menasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh ikhwan relawan semuanya untuk selalu ikhlas. Karena ini ibadah. Kita sudah pahami bersama. Ibadah itu membutuhkan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah kita tanpa disertai dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah, hunafa. Artinya mereka menjauhi kesyirikan. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil seperti riya dan sum'ah. Dan kita di zaman mudah sekali orang terjatuh pada riya. Dengan adanya medsos, mungkin kita meliput kegiatan-kegiatan kita. Kita upload di medsos kita. Maka sepanjang kita berniat untuk membantu dakwah, mungkin ini bisa menjadi syiar dakwah atau bisa mengajak saudara-saudara kita ikut membantu, maka itu adalah satu kebaikan. Tapi hati-hati. Jangan sampai muncul di hati kita keinginan sedikit pun untuk dipuji orang. Walaupun niat terbesar kita untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, namun sedikit saja ada keinginan untuk dipuji orang, hancur amalan kita. Itulah yang disebut riya. Makanya riya itu disebut syirik kecil. Kenapa? Karena hanya sedikit keinginan di hati orang itu untuk dipuji orang. Artinya jemaah sekalian, kalau banyak, itu bukan syirik kecil lagi. Itu syirik besar. Jadi hati-hati. Riya ini sangat berbahaya. Riya asalnya adalah syirik kecil dan bisa menjadi syirik besar. Namun syirik kecil tidaklah bermakna dosanya kecil.
Bahkan syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata beliau, ar-riya, itulah riya. Kata Nabi SAW, itu yang paling aku takutkan menimpa kalian. Menunjukkan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Maka kita harus betul-betul menjaga hati kita, menjaga niat kita. Jangan sampai muncul di hati kita keinginan untuk dipuji orang. Terutama saat kita mengupload kegiatan-kegiatan kita di medsos, di YouTube, dan lain-lain. Hati-hati. Dan ini harus dikontrol terus. Mungkin awalnya kita ikhlas, tapi di pertengahan jalan bisa berubah. Maka kita harus mengontrol terus. Bahkan kita pun harus berdoa kepada Allah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini adalah doa khusus yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat agar selamat dari riya. Meskipun makna doa ini bisa digunakan secara umum untuk minta perlindungan dari semua bentuk kesyirikan. Ini nomor satu jamaah sekalian yang harus kita jaga. Dan termasuk bentuk ketidakikhlasan itu adalah mengharapkan balasan dari orang yang kita perlakukan baik. Dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Sebagaimana Allah sebutkan ucapan orang-orang yang beriman. Innama nut'imukum liwajhillahi. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami hanyalah memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Lihat jemaah sekalian, inilah seharusnya seorang muslim ketika berbuat baik kepada orang lain. Apa yang dia harapkan? Wajah Allah. Maksudnya apa? Dia pingin Allah masukkan dia ke dalam surga, kemudian dia mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini sekaligus mengingatkan orang yang mengingkari Allah punya wajah atau dia menakwilkan lain, dia terancam tidak bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Lihat, keikhlasan dalam ayat ini diungkapkan dengan demi wajah Allah. Kita berbuat baik demi wajah Allah, yaitu agar kita masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Memang orang yang kita perlakukan baik, dia wajib berterima kasih. Tapi kita nggak boleh berharap. Kalau kita berharap, berarti kita berharap kepada makhluk, bukan kepada Allah, dan itu merusak keikhlasan. Itu merusak keikhlasan. Jadi orang yang ikhlas itu jamaah sekalian, tidak ada bedanya. Dia berbuat baik kepada orang yang berterima kasih kepadanya, maupun yang tidak berterima kasih. Sama. Tetap dia berbuat baik kepada semuanya, karena dia tidak mengharapkan itu. Karena dia tidak mengharapkan itu. Bahkan jemaah sekalian, kata para ulama, makna ayat ini tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita perlakukan baik, sampai pun kita tidak boleh mengharapkan dia mendoakan kita. Atau minta didoakan. Memang kewajiban dia mendoakan kita. Tapi kita nggak boleh berharap. Apalagi meminta, tolong doakan saya. Karena berarti itu kita mengharapkan sesuatu balasan dari orang yang kita perlakukan baik. Jadi, orang yang ikhlas itu semata-mata dia mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Makna hadis ini jemaah sekalian, termasuk makna yang terkandung dalam hadis ini adalah semakin banyak niat baik, semakin banyak pahala kita. Semakin banyak niat baik, semakin banyak pahala kita. Maka hadirkan banyak niat baik dalam berbuat kebaikan. Dimanapun ada celah untuk menambah niat, tambahkan niat kita. Kita datang ke sini membantu saudara kita yang kesusahan. Karena Allah, itu sudah satu niat yang baik. Itu sudah satu niat yang baik. Kalau kita tambahkan niat lagi jamaah sekalian, dan ini sesungguhnya niat yang paling banyak pahalanya. Niat yang paling besar pahalanya. Kalau kita tambahkan niat kita, saya tidak sekedar membantu mereka, tapi saya ingin menjadikan ini sebagai wasilah untuk mendakwahi mereka. Untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Untuk mengajak mereka mengikuti sunnah dan menjauhi segala bentuk penyelisihan kepada sunnah. Untuk mengajak mereka bertakwa kepada Allah dan menjauhi maksiat. Itu sesungguhnya niat yang paling tinggi. Maka hadirkan dalam hati kita saat membantu saudara kita, bukan sekedar menghilangkan kesusahan dia. Bukan sekedar menghilangkan kesusahan dia di dunia. Yang lebih tinggi adalah menghilangkan kesusahan dia di akhirat. Oleh karena itu jemaah sekalian, jadilah teladan yang baik. Itu minimalnya. Jadi jangan cuma niat juga, harus ada usaha. Harus ada usaha membawa mereka kepada kebaikan. Minimalnya, jadilah teladan yang baik. Ketika kita berinteraksi dengan kaum muslimin, hiasi diri kita dengan akhlak mulia. Itu paling minimal bisa memberi contoh yang baik kepada mereka. Kalau kita bisa menasihati dia, minimal ingatkan untuk menjaga sholat 5 waktu. Ya, teringat di Palu jamaah sekalian, ada satu kampung yang paling parah di Sigi. Subhanallah, sudah kurang lebih sebulan terjadi gempa, terjadi likuifaksi, masjid masih kosong. Belum pada mau bertobat. Belum ngerti apa yang terjadi. Walhamdulillah, dengan sebab MBA, Markas Bersama As-Sunnah di Palu ketika itu, kita mengadakan kajian di masjid itu. Kemudian setelah itu kita bagi bantuan. Setelah itu masjid menjadi ramai. Setelah kita pergi, masjid menjadi ramai. Nggak tahu sekarang. Ini luar biasa. Ini penting sekali. Jadikan usaha kita untuk membantu mereka sebagai wasilah untuk berdakwah. Ada satu orang, kita nasihati untuk pergi ke masjid, itu sudah sangat bagus. Nggak harus kita ceramah. Nggak harus jadi ustadz dulu untuk bisa berdakwah. Ada satu keluarga, satu orang kita temui. Nasihati mereka untuk menjaga sholat. Nasihati mereka untuk bertakwa kepada Allah, itu sudah termasuk dakwah. Jadi, usahakan semampu kita, manfaatkan kesempatan, dan ini kesempatan jemaah sekalian. Karena hati manusia cenderung akan mau mendengarkan orang yang berbuat baik kepada kita. Itu fitrah. Al-qulubu mayyalatun ila man ahsana ilaiha. Hati itu akan condong kepada yang berbuat baik kepadanya. Dan ini metode dakwah Rasulullah SAW. Jangankan kepada sesama muslim. Beliau seringkali berbuat baik kepada orang kafir. Dengan memberikan pemberian-pemberian yang besar. Dengan harapan hati mereka menjadi lembut untuk menerima nasihat. Untuk menerima dakwah Islam. Dan ini berhasil. Seringkali Nabi SAW berhasil mendakwahi mereka. Paling tidak, kalaupun dia belum mengikuti dakwah kita, dia tidak memusuhi.
Ada pula pengalaman di Palu. Ada satu kampung memusuhi dakwah sunnah. Setelah terjadi musibah, tidak ada yang membantu mereka kecuali kawan-kawan ahlus sunnah. Walhamdulillah sampai saat ini ada kajian di kampung itu, bahkan mereka mengirim beberapa anak muda dari kampung itu untuk mondok di pondok-pondok pesantren. Ketika itu ada beberapa pondok pesantren yang bekerja sama dengan markas bersama As-Sunnah di Kota Palu. Ini luar biasa. Pengaruh kita berbuat baik, kita jadikan kesempatan untuk mendakwahi mereka. Sehingga jemaah sekalian, kita bukan hanya dapat sekali pahala, tapi mendapatkan pahala yang terus mengalir. Tapi sebenarnya, walaupun mereka tidak sampai betul-betul ikut ngaji, pahala pun akan tetap mengalir insyaallah ta'ala. Setiap bantuan yang kita berikan, dan itu masih terus berjalan, pahala akan terus mengalir. Pahala akan terus mengalir. Tapi tentu, pahalanya lebih besar lagi kalau dengan sebab itu mereka mendapatkan hidayah. Sehingga kita tidak dapat pahala sekali saja, pahala kita insyaallah ta'ala akan terus mengalir. Ya mungkin di antara mereka, di antara anak-anak mereka, ada yang menjadi da'i, maka pahala kita akan lebih besar lagi. Jadi jemaah sekalian, hadirkan niat ini. Kita baru berniat supaya usaha kita membantu mereka bisa menjadi sebab hidayah, maka kita sudah dapat pahala. Kalau benar-benar Allah berikan hidayah, maka pahalanya akan lebih besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah itu jemaah sekalian adalah makna hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena onta merah di kalangan bangsa Arab dahulu itu adalah harta terbaik yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Jadi maksud hadis ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Begitu pula jemaah sekalian, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini, terutama di negeri akhirat, yang paling kita butuhkan adalah ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga kita hadirkan sebagai niat kita. Semoga dengan membantu saudara kita yang kesusahan menjadi sebab Allah mengampuni dan menyayangi kita. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang di bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Dan ketahuilah jemaah sekalian, berbuat baik kepada seseorang, terutama orang yang kesusahan, termasuk sebesar-besarnya sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita semua menyadari, kita ini orang yang banyak dosa. Kita semua manusia adalah orang yang banyak dosa. Kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, membantu orang yang kesusahan termasuk sebesar-besarnya sebab dosa kita diampuni. Seorang wanita pezina, pelaku dosa besar, diampuni oleh Allah hanya karena dia memberi minum seekor anjing yang kesusahan, seekor anjing yang kehausan. Dan wanita itu tidak bertobat. Tidak disebutkan dia bertobat dari dosa zinanya. Dia mendapatkan ampunan karena dia berbuat baik kepada seekor anjing yang kesusahan. Namun para ulama juga menjelaskan, dengan sebab itu Allah berikan hidayah kepadanya, sehingga dia bertobat dari zinanya. Setelah itu, baru dia bertobat dari zinanya. Setelah dosanya diampuni. Apalagi kalau kita berbuat baik kepada orang yang beriman. Tentu pengampunan itu lebih besar.
Dan ketahuilah jamaah sekalian, pengampunan itu yang paling besar dari berbuat baik kepada orang lain adalah menyelamatkan dia dari kesusahan di akhirat. Menyelamatkan dia dari kesusahan di akhirat. Kalau kita menyelamatkan dia dari kesusahan dunia, maka itu adalah sebab kita mendapatkan ampunan Allah yang lebih besar daripada sekedar kita menyelamatkan seekor anjing dari kesusahan di dunia. Tapi kalau kita menyelamatkan orang ini dari kesusahan di akhirat, tentu ampunan Allah kepada kita akan lebih besar lagi. Caranya bagaimana? Menyelamatkan dia dari kesusahan di akhirat. Dakwahi dia, nasihati dia, ingatkan dia, perintahkan dia untuk sholat, perintahkan dia untuk bertakwa, perintahkan dia terutama untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Jadi jemaah sekalian, ini satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Hendaklah kita syukuri agar nikmat ini Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, sungguh azabku sangatlah pedih. Maka bersyukurlah ikhwan sekalian, atas nikmat Allah, kita bisa diberikan kekuatan, kemampuan untuk datang bersama-sama di sini, bekerja sama, membantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Oleh karena itu, yang sudah mau pulang, jangan lupa kembali lagi ya. Insya Allah. Ya. Ini satu nikmat yang besar yang perlu kita syukuri, karena seperti yang saya jelaskan tadi, faidah-faidahnya yang begitu besar, bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri kita sendiri. Begitu pula saya nasihatkan, jangan kita rusak nikmat ini dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat. Jangan kita rusak nikmat Allah ini dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat. Karena kita harus khawatir, kita harus takut, bisa jadi dosa-dosa kita menghalangi amal ibadah kita diterima. Karena Allah telah mengingatkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Begitu pula jemaah sekalian, antum di sini mungkin kebanyakannya musafir. Manfaatkanlah untuk memperbanyak doa. Karena doa musafir mustajab. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, dosa-dosa kita bisa menghalangi diterimanya doa kita. Padahal kita musafir. Kita musafir, doa kita mustajab. Bahkan kita safar ibadah. Orang yang safar mubah saja, safar perjalanan bisnis misalkan, menyebabkan doanya mustajab karena dia musafir. Bagaimana lagi dengan orang yang safar untuk beribadah, untuk membantu saudaranya sesama muslim? Tentu lebih besar lagi peluangnya untuk dikabulkan doanya. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kita, dzakara rajul yutilu safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Penampilannya kusut masai. Maksudnya dia tidak bermegah-megah. Itu juga sebab seseorang diampuni dosanya oleh Allah. Penampilannya tidak menyombongkan diri. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Mengangkat tangannya ke langit. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Nabi SAW mengatakan, Innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama thumma yaruddahuma sifra. Allah itu maha pemalu lagi maha pemurah. Allah malu dari hambanya ketika dia menengadahkan tangannya ke langit ketika berdoa, lalu dia kembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Berarti mengangkat tangan menghadap ke langit adalah sebab dikabulkannya doa. Orang itu juga mengulang-ulang doanya. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Bukan hanya sekali dua kali, dia ulang-ulang. Orang itu juga memanggil Allah dengan Ya Rob, Ya Rob. Dengan nama Allah yang mulia, Rob. Ini juga sebab dikabulkannya doa.
Jadi dia punya banyak sebab dikabulkannya doa. Namun kata Rasulullah SAW, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya dikabulkan? Jadi amal soleh kita, begitu pula doa-doa kita bisa jadi terhalangi, diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan-perbuatan dosa kita. Maka selama kita di sini, sampai kita pulang, sampai kita berpisah dengan dunia ini, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima dan doa-doa kita dikabulkan. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya nasihatkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apa ada tanya jawab? Enggak usah ya, udah capek saya lihat. Kita cukupkan saja dulu. Insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan besok, ada kajian bersama warga, sekaligus kita akan bagi-bagi bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.